Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat YouTube yang dimuliakan oleh Allah, berjumpa kembali. Kali ini kita membahas 7 amalan ringan pembuka pintu rezeki. 7 amalan ringan pembuka pintu rezeki agar rezeki datang bertubi-tubi. Apa saja itu? Pertama adalah takwa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Ketiga, taubat dan istighfar. Keempat, sholat duha. Kelima, memperbanyak sedekah. Keenam, silaturahmi. Dan ketujuh, selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Pertama, takwa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Yang artinya, dan memberinya rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Disambung dalam ayat nomor 4 surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan kemudahan dalam segala urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan kemudahan dalam segala urusannya. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti dalam arti selalu tawaddu pada kedua orang tua, tidak pernah melawan, apalagi durhaka, bahkan berkata ah saja pun tidak. Jangankan anak durhaka, anak yang tidak mendoakan kedua orang tua saja terputus rezekinya, apalagi hanya anak durhaka. Makanya selalu berbakti kepada kedua orang tua. Ketiga adalah taubat dan istighfar. Banyak sekali penghalang rezeki itu karena dosa-dosa. Dosa pada apa saja? Dosa pada orang tua, pada saudara, pada suami atau istri, pada anak, dan pada teman-teman dan sebagainya. Makanya butuh istighfar, mohon ampun pada Allah dan bertobat. Terlebih dosa pada Allah, maksiat-maksiat itu menghambat rezeki. Keempat, sholat duha. Sholat duha itu pembuka pintu rezeki. Bahwa 4 rakaat sholat duha itu membuka pintu rezeki. 8 rakaat sholat duha, barang siapa yang melakukan sholat duha 8 rakaat, maka akan dibangunkan istana di sorga. Jadi sholat duha itu diberi rezeki dunia dan akhirat. Dunia diberi rezeki, di akhirat mendapat istana di sorga. Masya Allah. Itu keutamaan dari sholat duha. Maka Rasulullah berpesan pada para sahabat, terutama Sayyidina Abu Bakar, jangan tinggalkan sholat duha dan jangan tidur sebelum sholat witir. Kelima adalah memperbanyak sedekah. Kita ini selama ini banyak mendapat masukan, mendapat tausiah bahwa sedekah itu memperlancar rezeki. Bahwa sedekah 1 dibawalah 10 itu dialami oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mensedekahkan sebuah apel dan langsung kontan dibalas dengan 10 buah apel. 10 buah apel. Jadi kalau Yusuf Mansur mengajarkan kita sedekah 100.000 untuk menembak 1 juta, sedekah 1 juta untuk menembak 10 juta. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas sedekah itu membuka pintu rezeki. Semakin banyak sedekah, semakin banyak rezekinya. Keenam adalah silaturahmi. Silaturahmi itu kata Rasulullah memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki.
Jadi orang silaturahmi bertemu dengan saudara, rekan, kerabat dan sebagainya itu memperpanjang umur karena apa? Senang. Karena senang bersenda gurau. Jadi namanya orang hatinya senang, biasanya sehat. Orang sehat panjang umur dan banyak rezeki. Kadang kita ke kerabat, ke teman, ke saudara, kita diberi makanan, diberi minuman, diberi suguhan, itu rezeki. Apalagi diberi pekerjaan, dibeli proyek dan sebagainya, itu karena silaturahmi. Ketujuh, selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Jadi orang yang bersyukur selalu ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, aku tambah nikmat kepadanya. Dan barang siapa yang kufur, tidak pernah bersyukur, tidak mau bersyukur atau mengkufuri nikmat, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya adabku amat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa kita bersyukur dalam setiap keadaan. Mendapat senang kita bersyukur, mendapat tidak senang bersabar, mendapat sakit kita bersabar, mendapat sembuh kesehatan dan sebagainya kita bersyukur. Syukuri semua yang ada, syukuri semua yang ada. Jadi salah satu kunci pembuka rezeki itu adalah bersyukur, karena kalau kita bersyukur akan ditambah nikmat kita pada Allah. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala dalam Ibrahim ayat 7. Sobat YouTube yang dimuliakan Allah, perbanyak kita istighfar. Jangan lupa istighfar, karena kita semua ini adalah pendosa. Dan para sobat sekalian, mohon keridhaannya untuk subscribe. Semoga Anda semua sehat walafiat, rezeki lancar, terbuka pintu rezeki, selamat dunia akhirat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.